Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini, Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, silakan semuanya hidupkan kameranya karena Ibu akan mengambil dokumentasi untuk presensi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan Nafisa untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nama yang terpanggil mohon menghidupkan mic-nya. Salsabila Putri Serly. Hadir, Bu. Maaf, Bu, tadi sinyalnya terkendala, Bu. Baik, Salsa. Nafisa Yulia Rahmat. Hadir, Bu. Agnes Novita. Hadir, Bu. Anggi Septiani. Hadir, Bu. Binda Putri. Hadir, Bu. Elisa Dewi. Hadir, Bu. Mutipa. Hadir, Bu. Indi. Hadir, Bu. Salsabila Pitantios. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Nora Sumanti. Hadir, Bu. Nurul Afianisa. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Pratisa Violin. Sri Irma. Hadir, Bu. Nah, mungkin Pratisa Violin tadi sudah masuk ya, tapi dia terkendala jaringan. Nah, silahkan semuanya untuk berada di tempat yang dirasa nyaman dan koneksi sinyal yang stabil. Nah, Ibu akan membacakan peraturan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua dilarang menonaktifkan video. Yang ketiga dilarang makan ketika pembelajaran. Dan keempat menggunakan pakaian bersekolah. Nah, Ibu akan memanggil ya siapa yang tidak on cam. Tolong semuanya on cam saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Minggu lalu kita telah belajar mengenai sistem periodik unsur, Bu. Benar ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang periodik unsur. Nah, jelaskan apa itu periodik unsur. Ada yang masih kan Anda? Mutipa bisa, Bu. Ya, silakan Mutipa. Izin menjawab, Bu. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya, Bu. Ya, benar sekali ya. Materi sistem periodik unsur ini mempunyai keterkaitan saat nanti kita belajar bilangan oksidasi pada materi reaksi redoks ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Gambar apa saja yang terdapat di layar Ibu, Ananda? Izin, Bu. Ya, silakan.
Itu ada gambar electroplating, fotosintesis, sama pemutih pakaian, Bu. Nah, ini adalah manfaat reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari ya, Nanda. Di mana yang pertama itu pelapisan logam atau yang sering kita sebut dengan electroplating yang merupakan salah satu teknik pencegahan korosi logam. Yang kedua itu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan gambar yang ketiga dan keempat itu adalah proses pemutihan dengan menggunakan NaClO atau backlin. Nah, perlu diketahui semuanya bahwa materi redoks ini mempunyai keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Ananda semua harus mempelajari materi ini dengan bersungguh-sungguh. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta Ananda untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Nah, kita akan mengadakan pretest untuk menguji pemahaman Ananda semua. Link pretestnya sudah Ibu bagikan di grup WA. Silahkan kerjakan pretestnya dalam waktu 3 menit. Baiklah, apakah sudah selesai Ananda? Sudah, Bu. Nah, baiklah, karena sudah selesai dan Ananda masih banyak yang belum benar untuk menjawab pretest ini. Nah, Ibu harapkan untuk ditingkatkan lagi ya membacanya sebelum pelajaran dimulai. Nah, karena jawaban-jawaban dari pretest itu sudah Ibu bagikan di bahan ajar. Seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, materi kita pada perkuliahan hari ini adalah mengidentifikasi reaksi redoks atau mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, baiklah, Ibu minta kepada salah satu seorang untuk membacakan KD dan IPK pada pembelajaran hari ini. Izin, Bu. Nafisa, Bu. Ya, silakan Nafisa. Kompetisi dasar 3.9 mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Indikator pencapaian kompetensinya 3.9.1 mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Baiklah, terima kasih Nafisa. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, Ibu minta untuk Dinda Putri bisa membacakannya. Nah, kembali Ibu ingatkan lagi ya untuk semuanya on cam. Tidak ada yang tidak on cam. Jika ada terkendala sinyal, mohon silakan beritahu di chat, di kolom chat. Baik, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Bekerja sama, berpikir logis, mandiri, percaya diri. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Dinda. Nah, untuk stimulus, kita akan melihat satu gambar, yaitu yang pertama itu apel yang masih segar dan apel yang sudah kecoklatan dibiarkan terbuka. Selanjutnya itu gambar besi berkarat. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya?
Izin, Bu. Ya, silakan Salsabila. Saya izin bertanya, Bu, kenapa apel yang dibiarkan terbuka itu warnanya bisa berubah menjadi coklat, Bu? Oke, terima kasih Salsa. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Elisa. Di sini mengapa besi jika dibiarkan tanpa perlindungan lama-kelamaan terbentuk bintik-bintik merah pada permukaannya, Bu? Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu akan memberikan Ananda LKPD yang akan dijawab bersama kelompok Ananda. Karena ini menggunakan model discovery learning di mana siswa diminta untuk mengumpulkan konsep secara mandiri, dan Ibu harap nanti di dalam kelompok kalian bisa bekerja sama karena pada dasarnya Ibu tidak bisa memantau Ananda secara langsung ya. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup. Silakan diperhatikan dengan betul-betul, kemudian dicari dan dikumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Boleh dari buku teks, internet, ataupun jurnal ilmiah, dan dari literatur-literatur lainnya. Lalu nanti silakan Ananda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut melalui informasi yang Ananda dapatkan. Di sini Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk memahami dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Apakah bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Nah, untuk diskusinya Ibu akan membukakan breakout room untuk setiap kelompok. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing ya Ananda. Baik, Bu. Sebentar Ibu buat breakout Zoom-nya dulu ya. Nah, silakan untuk join ke breakout room-nya ya Nanda. Silakan yang belum join ke breakout room untuk join ke breakout room.
Anda semuanya, apakah diskusinya berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar, Bu. Mohon untuk berdiskusi di Zoom ini ya, bukan di grup WA. Biar Ibu mendengar apa yang kalian diskusikan. Baik, Bu. Ibu harap kalian mencari literatur sebanyak-banyaknya agar nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Baiklah, silakan berdiskusi di Zoom ini, di breakout Zoom yang Ibu berikan ini. Kumpulkan materi sebanyak-banyaknya agar dapat menjawab LKPD-nya ya, Nanda. Baik, Bu. Nah, Ibu harap kalian berdiskusi di Zoom ini ya, karena agar dapat Ibu pantau dan agar tidak untuk berdiskusi di grup WA ya, Nanda. Baik, Bu. Nah, silakan berdiskusi dengan baik di breakout room ini, karena Ibu harapkan Ananda semuanya mencari materi-materi yang berkaitan dengan materi hari ini dan mengumpulkannya sebanyak-banyaknya agar dapat menjawab pertanyaan pada LKPD yang Ibu berikan tadi ya, Ananda. Baik, Bu. Baiklah, Ananda, apakah sudah selesai berdiskusinya? Jika sudah selesai, mohon kembali ke room utama ya, Ananda. Baik, Bu. Baik, apakah semuanya sudah selesai untuk berdiskusi menjawab LKPD hari ini? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, mohon kembali ke Zoom utama ya, Nanda. Baik, Bu. Baik. Apakah semuanya sudah selesai berdiskusi untuk menjawab LKPD pada hari ini, Ananda? Jika sudah selesai, mohon kembali ke room utama ya, Nanda. Baiklah, apakah sudah semua kelompok yang sudah bergabung di room utama ini? Kelompok 1 sudah di sini ya, Nanda? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3?
Sudah, Bu. Nah, Ibu ingatkan kembali ya Nanda untuk membuka kameranya karena agar lebih efektif lagi dalam pembelajaran secara online ini. Ibu harapkan semuanya untuk on cam. Sekarang Ibu minta untuk Ibu akan mengambil secara acak satu kelompok yang akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Silakan kelompok 2. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Nafisa. Apakah sudah kelihatan nih, Bu dan teman-teman? Sudah Nafisa. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama, kenapa apel di tempat terbuka berwarna merah? Jawabannya adalah perubahan warna pada buah apel tersebut diakibatkan oleh reaksi oksidasi yang dialami senyawa kimia yang terkandung dalam apel. Saat oksigen dalam sel, enzim PPO akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel. Pada proses oksidasi senyawa fenol terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat warna atau pigmen melanin. Melanin merupakan pigmen warna gelap. Inilah mengapa hasil dari reaksi oksidasi pada buah apel itu membuat warna daging buah apel berubah menjadi kecoklatan. Proses perubahan warna buah apel menjadi kecoklatan ini juga disebut dengan enzymatic probing. Baik, selanjutnya soal nomor 2 akan dibacakan oleh Nora. Kepada Nora dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, apa yang menyebabkan besi tersebut berkarat? Faktor utama penyebab korosi mudah berkarat karena adanya gas oksigen dan air di udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara yang lembab mengandung banyak uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Pada lingkungan asam juga proses korosi akan cepat berlangsung. Biasanya terjadi di daerah-daerah industri yang banyak menghasilkan gas dan jadi proses perkaratan besi akan berlangsung cepat pada lingkungan yang banyak mengandung gas oksigen, kelembapan tinggi, dan lingkungan asam. Baik, terima kasih Nora. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 akan dibacakan oleh Agnes. Kepada Agnes dipersilahkan. Baik, izin Ibu dan teman-teman. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitunya, mengapa korosi atau perkaratan merupakan peristiwa redok? Hal tersebut dikarenakan korosi terjadi melalui reaksi redok, di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Yang keempat, yaitunya reaksi yang sesuai dengan gambar di atas, yaitunya gambar 1 terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah perubahan kimia yang terjadi ketika elektron dilepaskan. Kemudian reaksi reduksi merupakan perubahan kimia yang terjadi ketika elektron diterima. Sedangkan perkaratan itu mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Saya kembalikan kepada Nafisa. Baik, Bu. Sekian dari presentasi kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah menjawab LKPD dengan lengkap ya. Baiklah, dari jawaban Ananda tadi, Ibu minta untuk salah seorang untuk membacakan kesimpulan dari hasil diskusi pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia, Ananda?
Izin Nurul, mic-nya mungkin belum terdengar. Sekarang sudah kedengaran, Bu. Sudah Nurul. Baiklah, untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu bahwa reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia yang berkaitan dengan pelepasan atau pengikatan elektron, atom O dan atom H, Bu. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih Nurul. Nah, benar sekali yang disimpulkan Nurul tadi. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit ya, Nanda. Nah, dari reaksi redoks ini ada beberapa peristiwa yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama itu dari kerugiannya pada peristiwa perkaratan, namun juga mempunyai manfaat yang besar, yaitu pada fotosintesis, electroplating, dan pemutih pada pakaian, dan masih banyak lagi manfaat reaksi redoks pada kehidupan sehari-hari ya, Nanda. Nah, apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami ya, Nanda? Dapat, Bu. Alhamdulillah ya jika dapat dimengerti. Nah, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan post-test. Silakan kerjakan post-test yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WA. Oke, Nanda, apakah sudah selesai? Ibu harap semuanya mengerjakan post-test dengan baik ya, Nanda. Baik, Bu. Apakah sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Baiklah, untuk pemahaman lebih lanjut, silakan selesaikan tugas yang Ibu share pada bahan ajar. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, Ibu harap untuk pembelajaran selanjutnya Ananda semua tetap on cam ya, Ananda. Bagi yang terkendala jaringan, mohon sampaikan di kolom chat. Nah, baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa baca materi untuk pembelajaran selanjutnya, agar dapat mengerjakan kuis dengan mudah. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan lanjut ya.